Shalom saudara, masih dalam seri kasih. Hari ini mau saya berbicara mengenai topik kasih semula. Orang suka juga sebut kasih yang mula-mula gitu, kasih semula saudara ya. Saya coba buka di firman Tuhan di Revelation Wahyu 2 ayat 1 saya mulai baca begini saudara, firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berpendusta. Dan engkau tetap sabar, haleluya, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih yang semula itulah kasih waktu kita pertama-tama jatuh cinta, saudara. Saya ingat sekali waktu saya masih baru lahir baru gitu ya, sekitar 25 tahun yang lalu. Saya ingat sekali saudara. Aduh, saya jatuh cinta sama Tuhan. Mungkin saudara juga merasakan yang sama seperti perasaan saya ya. Waktu itu saya benar-benar kayak suka sekali jadinya baca firman Tuhan. Saya bahkan bangun pagi-pagi, nggak ada yang suruh saudara. Saya bahkan nggak ada yang melayani waktu itu. Kayak Tuhan jamah saya. Tuhan tangkap saya gitu saudara ya. Saya bangun pagi-pagi early. Dingin-dingin di tempat saya kuliah dulu. Dingin-dingin. Saya taruh selimut saya pasang heater itu pemanas. Saya masuk dekat heater itu. Selimut saya taruh di atas heater saya yang kecil itu. Supaya saya hangat. Untuk saya bisa berdoa saudara. Tiap pagi. Kemudian saya baca firman Tuhan. Waktu itu juga saya jadi nggak gampang tersinggung. Sebelumnya saya pemarah, gampang tersinggung gitu saudara ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya udah dendam aja, marah aja gitu. Kalau bisa berantem gitu. Tapi waktu itu saya kok jadi gampang sekali mengampuni. Saya suka berdoa. Saya bisa berdoa saja gitu. Tanpa nyanyi berdoa bisa sejaman lebih gitu saudara ya. Waduh, kasihnya luar biasa. Dan tentunya kemudian saya terjun dalam pelayanan, saya sibuk dalam bekerja, setelah selesai kuliah bekerja, pelayanan. Nah, mulai itu saudara. Karena kesibukan, bahkan pekerjaan pelayanan, saya mulai meninggalkan itu. Saya lupa gitu, mulai meninggalkan hal-hal yang saya lakukan karena kasih saya yang semula. Dan saya tahu tuh bahwa banyak pelayanan, banyak yang saya lakukan. Dan mungkin ini yang dilakukan oleh orang-orang di Efesus, gereja di Efesus, saudara ya. Mereka itu, wah luar biasa. Mereka kerja keras. Mereka itu punya kepekaan. Mereka bisa membedakan mana rasul yang palsu, mana rasul yang asli gitu ya. Mereka sabar menderita. Mereka nggak kenal lelah. Wow, luar biasa. Sesuatu yang saya juga pengen lakukan gitu. Nggak pernah kenal lelah, sabar menderita. Bahkan peka gitu, saudara ya. Tapi Tuhan mencela mereka. Kenapa? Mereka meninggalkan kasih yang semula. Kita tanpa sadar seperti saya. Tanpa sadar. Kita bisa meninggalkan kasih yang semula. Jadi semua yang kita lakukan itu, saudara, motivasinya bukan lagi karena kasih. Waktu saya pertama lahir baru, ketika saudara baru pertama lahir baru, semua yang kita lakukan itu pelayanan kita gitu ya. Bahkan pelayanannya waktu dulu kan nggak ada kendaraan sendiri ya, baru selesai kuliah itu bisa naik angkutan umum, nyambung berapa kali, wah pelayanan gitu ya. Nggak perlu dikasih persembahan kasih gitu. Wah semangat sekali saudara. Itu didorong oleh kasih. Tapi Tuhan bilang, kamu melakukan semua ini yang luar biasa, tapi bukan karena motivasi kasih itu yang pertama kali membuat kita melakukan seperti saya, saudara. Saya terpaksa harus berubah. Kemudian saya mencoba melakukan kembali. Dan di sini ayat 5 dikatakan gini saudara ya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Biasanya dalam Alkitab itu ketika dikasih solusinya saudara. Biasanya solusi itu adalah alasan kenapa hal yang tidak baik terjadi itu. Karena kita tidak melakukan solusi itu dari awal gitu saudara.
Jadi kasih yang semula itu mulai pudar. Ini yang mematikan kasih. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang pertama kita lakukan ketika kita jatuh cinta. Tuhan juga ngomong kan saudara di 1 Korintus 13, saya pernah kutip ini saudara ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Tuhan bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, wow. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus ini menekankan, Allah lewat Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu yang luar biasa sekalipun saudara, talenta, kebolehan kita untuk Tuhan, iman yang luar biasa, bahkan pengorbanan sampai rela mati saudara, itu nggak ada artinya tanpa kasih. Makanya tadi di Wahyu, kitab Wahyu 2, jemaat di Efesus itu dicela oleh Tuhan, walaupun semua kredensialnya, aktivitasnya, histori daripada performance-nya bagus. Tapi karena semua itu tidak lakukan dari perspektif atau motivasi kasih yang semula. Yaitu kasih ketika pertama kali kita jatuh cinta gitu kepada Tuhan. Karena ini berlaku juga dalam konteks pasangan suami istri saudara. Setelah berapa tahun menikah gitu. Apakah kasihnya masih sama? Gitu saudara. Apakah masih sama saudara? Itu pertanyaannya. Nah kalau kita akhirnya tidak memiliki kasih yang semula itu, gairah kita semula. Kayaknya kan pernikahan menjadi seperti tidak asik gitu saudara. Semua jadi kayak rutinitas gitu. Kita nggak melakukan semuanya itu secara spontan gitu. Mungkin banyak yang sudah akhirnya nggak ada getar-getarnya lagi saudara. Maksudnya getar-getar waktu dulu kan kalau ketemu senang sekali gitu saudara ya. Mungkin itu hilang. Yang membunuh kasih semula itu karena kita tidak melakukan apa yang kita lakukan waktu kita pertama kali jatuh cinta, saudara. Ya mungkin kita harus kembali lagi melakukan yang seperti kita langsung pertama kali. Yang dulu kita waktu pacaran, gitu. Nggak punya banyak. Gitu. Naik motor berdua, mungkin makan di pinggiran jalan gitu ya. Bisa beli cuma semangkok gitu ya, misalnya sate, saudara ya. Tapi indahnya, senangnya luar biasa. Bahkan suap-suapan gitu, haleluya. Exciting. Sama seperti jatuh cinta sama Tuhan. Gak ada yang suruh kita baca Alkitab, kita baca Alkitab. Gak ada yang suruh kita memuji, menyembah, praise and worship. Pagi, siang, sore, kita senang banget. Bergaul sama orang-orang percaya, diskusi firman Tuhan, duduk bahkan berjam, mendengar firman Tuhan. Kita senang sekali. Dan untuk membangkitkan kasih semula itu lagi, Tuhan bilang, lakukan lagi itu. Untuk bagian kasih kita kepada pasangan kita, lakukan lagi itu saudara. Waktu kita seperti pacaran dahulu. Mungkin sekarang kita bisa membeli lebih banyak dari waktu kita pacaran. Kita bisa pergi ke tempat yang lebih indah dari waktu kita pacaran dulu. Tapi apakah indahnya seperti itu dulu saudara? Kalau tidak seperti kasih semula, saya yakin sesuai dengan firman Tuhan, itu nggak seindah yang seperti biasa waktu kita pertama jatuh cinta. Itulah yang Tuhan maksud. Jadi kalau kita melakukan segala kegiatan kita kepada Tuhan atau kasih kita kepada sesama, itu kalau bukan seperti kasih semula karena jatuh cinta sama Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Ayo kita kembali kepada kasih kita yang semula, saudara. Itu kasih yang pertama kali waktu kita jatuh cinta. Lakukan lagi. Berpacaran lagi. Kalau ini mengenai suami dan istri, berpacaran lagi, saudara. Ambil waktu. Yang kita yang pelayanan, yang sudah besar pelayanan kita, balik lagi kepada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang akan terus mengobarkan kasih semula. Ayo saudara. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Dia. Itu dengan kasih yang semula. Saya yakin juga hidup kita akan bergairah kepada Tuhan. Kalau mengenai pasangan suami istri, kita akan jadi bergairah juga berpasangan. Walaupun kita sudah menikah 10, 20, bahkan 30, 40 tahun. Gairah itu terus ada. Karena kasih terus dipupuk.
dengan melakukan hal-hal yang pertama-tama kita lakukan ketika kita jatuh cinta. Haleluya. Saudara, kalau saudara minta pelayanan atau pertanyaan, saudara boleh meninggalkan pesan di comment section, seksi komen yang ada di YouTube ini, saudara. Haleluya. Dan saya nanti akan respon secepatnya. Haleluya. Ingat selalu bahwa Tuhan itu baik. Dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai